Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Sayyidil awalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan al yaumiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dengan izin dan taufik Allah Ta'ala dalam kajian kita Selasa pagi, masih dalam rangka tarhib Ramadan. Jadi ini pertemuan yang kedua dalam rangka tarhib Ramadan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita saling tawasi bil haq, tawasi bil sabar, saling memberikan tazkir, pengingat seperti ini, kita bisa lebih optimal dalam upaya kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang dari 1 bulan, sehingga nanti kita betul-betul bisa mengoptimalkan pemanfaatan Ramadan, pengisian momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menggapai tangga ketakwaan yang lebih tinggi, tangga ketakwaan puncak insya Allah di penghujung Ramadan nanti. Karena seperti yang kita sama-sama tahu bahwa goal dari ibadah puasa dan berbagai rangkaian ibadah yang lainnya selama Ramadan itu kan la'allakum tattaqun. Jadi agar supaya kalian semuanya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang belum bertakwa menjadi bertakwa, yang sudah bertakwa menjadi lebih bertakwa, yang takwanya rendah menjadi lebih tinggi, bahkan bisa mencapai puncak. Nah, itu yang menjadi goal dari ibadah puasa selama Ramadan disertai dengan berbagai amal ibadah sebelumnya. Dan salah satu faktor penentu bagaimana kita, kondisi kita nanti pada saat bertemu dengan bulan suci Ramadan, pada saat diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa setiap kali kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu. Yang kita inginkan itu bukan saja kita minta dipertemukan, disampaikan umur kita sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan besok ini nanti. Tapi niat kita, tekad kita, dan kalau bisa sebaiknya malah dieksplisitkan, didefinitifkan. Kita ingin dipertemukan itu dengan pertemuan yang seperti apa? Tentu Allahumma balighna Ramadan balaghan hasanah. Ya Allah, sampaikanlah umur kami, sampaikanlah kami untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan perjumpaan dan pertemuan yang sebaik-baiknya, yang baik. Nah, agar supaya perjumpaan kita, pertemuan kita dengan bulan termulia ini nanti insya Allah tahun ini itu menjadi spesial, bahkan terspesial, salah satu faktor penentunya adalah bagaimana persiapan kita sebelum Ramadan seperti saat ini.
Nah, dalam rangka itu, dalam konteks itu maka kita adakan apa itu eh, paket tema Tarhib Ramadan ini, kajian khusus Ramadan ini, itu dalam rangka untuk itu kita bisa saling mengingatkan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Dan tema kita pada pagi hari ini itu tentang Ramadan dan fikih momentum. Jadi Ramadan dan fikih momentum. Jadi Ramadan kita sudah paham. Jadi maksudnya adalah bahwa di Ramadan ini merupakan salah satu momentum terspesial, teristimewa yang disediakan Allah Taala bagi orang-orang beriman. Jadi tentu untuk kemaslahatan mereka dan kita termasuk di dalamnya, berarti untuk kemaslahatan kita. Disediakannya bulan suci Ramadan itu sebagai salah satu momentum terspesial, momentum paling istimewa itu untuk apa ya? Untuk amal, untuk ibadah, untuk penempaan diri, untuk penyucian jiwa, untuk peningkatan level keimanan, ketakwaan, dan peningkatan derajat, dan seterusnya. Insya Allah itu Ramadan merupakan salah satu momentum teristimewa. Nah, kita berbicara dalam konteks pemanfaatan momentum Ramadan itu nanti insya Allah, dan saat ini konteksnya kita sedang dalam konteks persiapan. Tapi di sini kita juga ingin berbicara tentang bagaimana sih seorang Muslim itu menyikapi adanya momentum-momentum tertentu, momentum spesial yang ada di dalam kehidupannya. Jadi bagaimana seharusnya dia memahami itu, bagaimana dia seharusnya menyikapi itu, jadi gitu. Agar momentum yang tersedia, apapun itu, apakah momentum karena faktor waktu, ataukah momentum karena faktor situasi kondisi tertentu, atau karena faktor-faktor apapun, tapi intinya adalah bahwa dalam kehidupan manusia, jadi itu selalu ada yang kita sebut sebagai momentum khusus, momentum spesial, momentum istimewa, peluang, kesempatan yang ketika ini dipahami, disadari, dan ditangkap serta dimanfaatkan, itu hasilnya sangat dahsyat. Jadi sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa sekali. Itu berbeda dengan waktu-waktu dan kondisi-kondisi biasa pada umumnya. Itu yang kita maksud dengan momentum itu. Momentum adalah kesempatan, peluang. Jadi kesempatan dan peluang dalam konteks ini, dalam konteks dalam konteks keimanan kan. Nanti akan ada yang ada momentum untuk berbagai hal yang lainnya. Jadi ada berbagai hal yang ini konteks kita lebih kita tujukan kepada ada momentum untuk seseorang sukses dalam bidang tertentu. Jadi itu momentum untuk seseorang bisa mungkin bagi orang yang berkarir itu ada momentum khusus yang kalau dia paham, dia tangkap dan dia manfaatkan, tidak dia lewatkan, itu momentum itu akan sangat bermanfaat bagi mungkin peningkatan karir dia, atau mungkin peningkatan pangkat dia, dan seterusnya. Jadi itu dalam konteks materi duniawi. Kita itu juga penting, tapi yang lebih kita fokuskan di sini ini momentum-momentum keimanan. Momentum-momentum keislaman. Jadi momentum-momentum khusus dalam kehidupan kita yang itu merupakan momentum untuk yang manfaatnya, yang efeknya, yang pengaruh dan dampak positif atau negatifnya itu terhadap kondisi dan kualitas keimanan, ketakwaan, dan jati diri keislaman kita. Ini fokus kita di sini. Jadi bukan berarti kemudian yang lainnya
itu bukan momentum lainnya itu bukan tidak penting, tidak. Tapi fokus kita saat ini karena kaitan dengan Ramadan dan kita sudah sebutkan bahwa Ramadan sebagai momentum spesial itu spesial dan istimewanya itu dari sisi dari sudut pandang keimanan. Dari apa itu kacamata keimanan, ketakwaan, keislaman. Makanya kita sudah sebutkan bahwa untuk seseorang bisa menangkap keistimewaan Ramadan, luar biasanya Ramadan, jadi gitu. Itu dia harus memiliki iman di hati yang apa yang baik, yang hidup, yang sehat, yang baik. Jadi itu. Karena apa? Karena memang keistimewaan Ramadan itu keistimewaan yang sifatnya ma'nawi. Alat ukurnya alat ukur keimanan, bukan bersifat materi. Jadi gitu. Makanya seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa kesempatan dan momentum seperti sekarang ini, ketika kita sudah akan insya Allah akan segera bertemu dengan bulan suci Ramadan, kurang dari 1 bulan. Jadi sekarang ini sudah kurang dari 1 bulan karena kita sudah masuk apa itu bulan Sya'ban. Jadi masuk di pekan pertama dari bulan Sya'ban. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, kurang 1 bulan kita akan bertemu Ramadan. Nah, apa itu kita sebutkan bahwa jadi kesempatan seperti sekarang ini kesempatan yang sangat baik untuk setiap insan beriman itu bisa mengetahui. Jadi kadar keimanan, kadar ketakwaan, kadar keislaman yang ada di dalam dirinya itu seberapa. Jadi kalau kita buat iman takwa itu berlevel itu berada di level berapa? Jadi di tingkat berapa? Itu salah satu alat ukurnya dengan kita apa itu jadi memanfaatkan momentum Ramadan yang akan segera muncul ini. Seperti saya katakan bahwa jadi apa itu jadi Ramadan yang begitu spesial itu bagi orang-orang beriman itu ibaratnya dia mengirimkan getaran-getaran. Jadi, nah ini yang sering saya katakan bahwa apakah radar keimanan di hati kita, dalam jiwa kita, radar keimanan itu sudah mampu menangkap getar-getar Ramadan yang sudah apa itu tinggal kurang dari 1 bulan lagi ini. Jadi ini bahwa sinyal yang dikirimkan oleh Ramadan itu sudah bisa ditangkap enggak? Jadi jadi gitu. Jadi oleh radar keimanan kita. Nah, itu kita setiap hari kita meraba hati kita untuk kita merasakan adakah getar-getar Ramadan yang akan segera tiba ini itu sudah kita rasakan kalau kalau sudah itu seberapa getarannya. Apakah setiap hari kita setiap hari bertambah dalam kehidupan kita yang berarti kita akan semakin dekat dengan bulan suci Ramadan itu getarnya itu semakin dagdikduknya itu semakin keras, semakin kuat. Seperti yang saya gambarkan orang tua yang sudah sangat kangen dan rindu sekali bertemu dengan putra atau putrinya yang sudah sangat jauh terpisah, sangat lama terpisah, terus kemudian dikabari 2 bulan lagi akan datang, akan tiba, itu ngitung hari sudah. Itu ibaratnya degup jantung kerinduannya, kekangenannya dan cintanya kepada putra putrinya yang akan datang itu sudah. Jadi ini bahwa getarnya semakin bertambah hari akan segera bertemu semakin kuat, semakin kencang. Nah, apakah juga seperti itu? Oke, itu sudah kita sampaikan. Nah, karena itu maka sedikit kita berbicara di sini tentang yang saya maksud dengan fikih momentum itu adalah kemampuan seseorang muslim, seorang mukmin untuk memahami, menyadari dan kemudian menangkap adanya momentum-momentum spesial dalam kehidupannya
Di mana momentum-momentum spesial itu memang tersedia dan disediakan itu sebagai bagian dari bentuk rahmat Allah bagi orang-orang beriman yang jika momentum spesial itu dipahami dengan benar, disikapi secara benar, kemudian ditangkap, dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan yang seharusnya, maka itu akan memberikan dampak buah hasil yang sangat luar biasa. Dalam konteks amal misalnya, itu amal sehari di hari momentum itu bisa mengalahkan barangkali amal selama setahun di waktu-waktu biasa, atau melebihi amal 10 tahun, melebihi amal 50 tahun, melebihi amal, itu maksud gitu. Terus dalam konteks untuk peningkatan kualitas diri, kualitas keimanan juga begitu. Ada momentum-momentum spesial dan khusus itu yang ketika itu dimanfaatkan, itu hasilnya itu akan mampu melejitkan. Jadi melejitkan tingkat keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan itu Masya Allah tinggi sekali. Tinggi sekali. Itu melebihi dari yang bisa dicapai oleh seseorang dengan mujahadah amal dalam di waktu-waktu biasa, itu dalam rentang waktu yang sangat lama. Nah, itu yang kita maksudnya dengan fikih momentum. Jadi kemampuan memahami. Jadi memahami bahwa dalam kehidupan kita itu selalu ada. Selalu ada peluang-peluang dan kesempatan, selalu ada kondisi-kondisi khusus dan spesial. Berbeda dari kondisi waktu pada umumnya yang memiliki nilai khusus, nilai spesial, tapi dari sudut pandang keimanan dan ketakwaan. Jadi insya Allah gitu. Nah, itu salah satunya tentu Ramadan sebagaimana yang sudah kita tahu semuanya, kita sadari. Nah, tapi di sini kita sedikit berbicara tentang fikih momentum itu. Bagaimana kita bisa memiliki fikih momentum itu, memahami, menyadari, karena banyak faktanya itu banyak. Ya saya katakan mengapa ini kita perlu bahas, karena sering sekali terjadi. Jadi seseorang di antara kita melewati momen-momen spesial itu, momen-momen istimewa itu ternyata lewat begitu saja, tidak dimanfaatkan, tidak ditangkap. Nah, ini yang saya katakan bahwa seperti ini orang yang tidak memiliki fikih momentum. Jadi gitu. Tidak memiliki fikih momentum. Artinya bahwa pertama tidak menyadari. Jadi tidak menyadari. Dalam konteks Ramadan misalnya nanti seperti itu. Itu dalam konteks Ramadan. Itu alat ukurnya orang punya fikih momentum dengan yang tidak. Itu misalnya bahwa begitu dia masuk, misalnya Ramadan itu besok. Sekarang hari Selasa, besok hari Rabu misalnya, seandainya. Begitu. Nah, waktu spesial yang sangat istimewa, yang penuh berkah itu mulai dari waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib nanti sore. Ini seandainya kok ini hari ini itu akhir bulan Sya'ban dan besok insya Allah tanggal 1 Ramadan. Jadi yang insya Allah nanti bertepatan dengan tanggal 13 Mei kalau tidak salah dan tidak ada perbedaan. Nah, seandainya begitu, itu mulai. Jadi begitu masuk waktu maghrib di malam pertama tanggal 1 bulan Ramadan, itu sejak maghrib itu detik-detiknya, jadi menit-menitnya, jam-jamnya, ya, jam-jamnya, jadi gitu. Terus kemudian malam-malamnya, siang-siangnya, itu satuan waktu ini semuanya itu udah langsung berbeda. Langsung berbeda, jadi gitu, dibandingkan dengan detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, malam-malam di bulan Sya'ban, Rajab, dan bulan-bulan yang lainnya. Itu maksudnya gitu. Artinya sehingga ketika seseorang mengisi detik, menit, jam
waktu malam siang di bulan Ramadan itu dengan satu bentuk amal tertentu, misalnya begitu ya, satu bentuk amal tertentu. Kita andaikan bahwa sholatkah, puasakah, jadi kita atau zikir, berucap tasbih, berucap tahmid, bisa begitu, atau berdoa, membaca tilawah Al-Quran. Jadi per ayatnya, jadi membaca satu ayat, tapi bertepatan dengan momentum Ramadan, tepat pada detik, menit, jam, malam atau siang bulan Ramadan, itu nggak tahu lipatan pahalanya itu bisa tidak terbatas. Misalnya begitu. Kita anggaplah misalnya bahwa itu membaca tilawah yang sama, sholat misalnya seperti itu ketika kita lakukan itu diterima. Ini dengan asumsi bahwa sholatnya benar, sholatnya ikhlas, sehingga diterima dan berpahala. Anggaplah misalnya bahwa di luar Ramadan, di bulan Sya'ban, sholat yang sama dilakukan itu dengan pahala misalnya pahala lipat 10. Jadi gitu. Misalnya begitu. Nah, itu sholat dengan kualitas yang sama. Tapi ketika bertemu dengan momentum waktu Ramadan, itu langsung melejit nilainya. Langsung melejit nilainya, yang tadinya sholat yang sama, dengan waktu yang sama, dengan kekhusyuan yang sama, dengan keikhlasan yang sama, kita anggap sama persis. Tapi karena faktor momentum Ramadannya itu, ini pengandaian ya, saya tidak mengatakan bahwa mesti begitu, tapi ini hanya contoh. Itu hanya contoh. Itu kemudian begitu dilakukan di waktu Ramadan, itu langsung nilainya dari yang tadi lipatnya 10 menjadi lipat 70, bisa lipat 700. Saya contoh yang paling yang lebih vulgar lagi. Ini kaitannya dengan momentum tempat. Jadi momentum itu ada yang dari aspek waktu. Jadi satuan waktunya, spesialnya itu. Ada yang momentum tempat. Itu seperti keutamaan dan kelebihan sholat, ya. Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, pertama di Masjidil Aqsa. Itu sholat sekali, itu nilainya lebih baik daripada 500 sholat di masjid lain. Jadi gitu. Jadi misalnya seseorang, terus kemudian sholat sekali di Masjid Nabawi, itu nilai pahalanya dan kualitasnya, itu keutamaannya, fadilahnya itu, bahwa sholat sekali di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada atau seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Jadi gitu. Terus sholat sekali di Masjidil Haram itu sama atau lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini momentum karena faktor tempat. Misalnya begitu contoh. Jadi gitu. Nah, artinya bahwa jadi sholat di masjid biasanya berlipat insya Allah 27 kali misalnya gitu. Di masjid sampai yang paling agung sekalipun. Itu ya supaya nilainya lebih itu. Jadi gitu. Tapi begitu sholat yang sama kita asumsikan kualitasnya sama, nilainya sama, waktunya sama. Tapi begitu dilakukan di Masjidil Aqsa itu langsung. Yang tadinya berlipat 27 kali misalnya jamaahnya, itu menjadi berlipat 500 kali lagi. Dilakukan di Masjid Nabawi berlipat 1000 lagi. Dilakukan. Jadi ini asumsinya amal yang sama, ibadah yang sama. Hanya karena dilakukan itu di momentum tempat saat seseorang berada di Masjidil Haram, itu langsung sholat itu tiba-tiba melejit nilainya menjadi setara, sama, atau bahkan melebihi 100.000 sholat di tempat yang lain atau masjid yang lainnya. Nah, ini kita ambil contohnya, artinya bahwa seseorang mendapatkan kesempatan, dimudahkan Allah Ta'ala, diberi jalan, memiliki dana untuk bisa bepergian,
baik dalam rangka umrah, dalam rangka haji, jadi gitu. Atau mungkin berkunjung ke keluarga, punya keluarga di Mekah, di Madinah, jadi gitu. Atau sedang bekerja. Intinya sedang berada dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Masjid Nabawi, misalnya kayak gitu. Sehingga leluasa sekali kalau dia udah ingin sholat sebanyak-banyaknya. Itu di sana, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi gitu. Bagi yang haji umrah itu banyak yang menyibukkan dirinya itu dengan keliling ke sana kemari. Jadi gitu. Salat ya normal saja sebagaimana ketika dia salat di tempat-tempat atau di kampung halamannya. Ya berjamaah, oke. Tapi tidak ada kesadaran dan tidak ada keinginan khusus untuk memanfaatkan kalau bisa 24 jam. Misalnya di Masjidil Haram, terus diisi dengan salat. Salat wajib, salat sunnah muqayyad, salat sunnah mutlak. Kalau bisa, terus tilawah di sana, zikir di sana, doa di sana. Artinya tidak ada usaha dan mujahadah khusus. Lewat aja. Jadi gitu. Itu. Begitu juga ketika sedang di Masjid Nabawi. Jadi bahkan ada di antara jamaah umrah atau haji, umrah apa itu? Haji khususnya ya. Itu kan karena semangatnya itu ingin bisa mendapatkan fadilah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Itu ada jamaah itu yang salah persepsi, salah pemahaman. Jadi karena kan syaratnya begitu. Jadi untuk dapat fadilah apa itu sholat arba'in di Masjid Nabawi, jadi gitu. Itu terus kemudian itu udah itu 40 kali sholat itu tidak putus sama sekali. Jadi setiap waktu, jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan terus subuh lagi. Itu tidak putus. Itu jumlahnya 40 kali sholat. Sholat arba'in itu maka dapat fadilah. Nah, ada yang memahami ketika kemudian itu, kan yang dikejar 40 harinya, 40 hari, 40 sholatnya, arba'in sholat. Itu, dan syaratnya harus sambung. Jadi gitu. Ada sebagian mereka kan karena udzur tertentu, mungkin karena telat tadinya apa itu habis keliling atau mungkin ketiduran, sehingga ada sholat yang akhirnya kosong, tidak ke Masjid Nabawi. Itu merasa berarti saya sudah kehilangan kesempatan untuk dapat fadilah arba'in. Setelah itu kemudian malas-malasan. Ya udah percuma bang, saya ngejar arba'in sudah tidak ada kesempatannya, maka tidak itu. Nah, padahal yang harus dia pahami seharusnya adalah bahwa apa itu sholat arba'in oke. Meskipun debatable ya, hadisnya tentang salat arba'in itu diperselisihkan. Oke lah, kita ambil bahwa ngikuti ulama yang mengatakan hadisnya hasan, paling tidak bisa dipakai. Ada fadilah khusus, tapi itu bukan berarti kemudian gara-gara seseorang kemudian kehilangan kesempatan karena ada yang terputus misalnya, itu seharusnya dia punya semangat yang lebih dalam rangka menutup kekurangan itu dengan melipat gandakan atau melebihkan sholat. Jadi dia nggak kendor semangatnya untuk sholat di Masjid Nabawi, karena yang seharusnya lebih dia pegangi itu adalah sholat sekali di Masjid Nabawi itu setara, senilai atau bahkan lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lainnya. Itu yang dia pahami, dan itu hadisnya jelas apa itu sahihnya. Kalau hadis arba'in diperselisihkan, tapi hadis ini bukan hadis himpunan arba'in, hadis arba'in salat hadis salat arba'in supaya tidak salah. Jadi jangan nanti saya katakan hadis arba'in dikiranya himpunan hadis arba'in Imam Nawawi. Maksudnya adalah apa itu hadis salat arba'in di Masjid Nabawi. Itu khilafiyah, diperselisihkan. Insyaallah gitu. Nah, sementara tentang keutamaan dan fadilah salat sekali di Masjid Nabawi yang nilainya sama atau lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu jelas sahihnya. Bukhari atau Muslim, insyaallah begitu. Nah, itu tidak sedikit orang-orang yang jamaah haji, jamaah umrah itu tidak memanfaatkan momentum itu. Kesempatan yang mungkin hanya sekali seumur hidup. Jadi gitu. Tapi tidak punya sikap spesial, sikap khusus
untuk bisa mengoptimalkan keberadaan di dekat di Mekah, tanah suci Mekah atau di Madinah, dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sewaktu itu bisa ke sana, tapi tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan. Sehingga sikapnya biasa-biasa saja. Nah, itu saya katakan berarti ini tidak memiliki fikih yang cukup tentang momentum. Dalam konteks Ramadan, baik untuk momentum Ramadan secara umum atau momentum misalnya khususnya Lailatul Qadar. Momentum Lailatul Qadar. Jadi gitu. Diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu luar biasa istimewa dan luar biasa dahsyatnya. Yang dikatakan dalam surat Al-Qadar itu, jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya, fadilah dan keutamaannya itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira antara 82-83 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa satu malam yang hanya beberapa jam itu, kalau seseorang mendapatkan taufik Allah Ta'ala, terus bisa mengisi detik-detik, menit-menit, dan jam-jam di malam Lailatul Qadar itu, misalnya mengisinya dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan i'tikaf, jadi gitu, dengan mendengarkan tilawah, jadi dengan amal apapun yang amal-amal soleh, pas itu terjadi atau bertepatan dengan detik-detik, menit-menit, dan jam-jam malam Lailatul Qadar. Jadi gitu, momentum yang luar biasa. Nah, itu yang artinya bahwa salat semalam itu saja, jadi gitu, zikir, i'tikaf, doa, tilawah Al-Quran, istighfar, semalam itu, tentu dengan asumsi ini sebetulnya sebagai amal soleh ya, itu nilainya, pahalanya itu lebih baik daripada seandainya orang yang sama atau orang lain melakukan amal-amal serupa tanpa putus selama 1000 bulan, 82-83 tahun. Jadi gitu. Sehingga ketika seseorang mendapatkan taufik Allah Ta'ala bisa mendapatkan keberkahan Ramadan secara umum, lebih-lebih secara khusus mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, itu dalam konteks ini, dalam konteks amal, dalam konteks stok amal, stok doa, pahala, itu seolah-olah seseorang yang diberi taufik Allah Ta'ala mendapatkan Lailatul Qadar itu sama saja seolah-olah dia diberi kesempatan tambahnya umur 82-83 tahun dan semuanya diisi dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi gitu. Nah, baik. Jadi di sini artinya bahwa Allah SWT itu dari Rahman Rahimnya, dari sifat Rahman Rahimnya, kasih sayang kepada hamba yang luar biasa, itu senantiasa menyediakan. Jadi dalam hidup seseorang menyediakan apa yang kita sebut dengan momentum-momentum spesial, momentum-momentum istimewa. Jadi yang istimewanya diukur dengan standar keimanan dan ketakwaan. Itu ada selalu. Jadi Allah yang menyediakannya sebagai bentuk bentuk dan wujud luasnya rahmat Allah yang tanpa batas. Di mana dengan momentum spesial itu seseorang itu memiliki kesempatan. Jadi memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan, menutup kekurangan, melejitkan kualitas diri, jadi gitu, menambah keimanan dan memperbesar pundi-pundi pahala di sisi Allah Ta'ala dalam waktu dan tempo yang singkat. Jadi gitu. Nah, mengapa demikian? Jadi mengapa Allah Ta'ala menyediakan? Jadi ada momentum-momentum spesial itu dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah Maha tahu bahwa manusia ini itu sehebat apapun dia berusaha untuk menjadi hamba Allah yang
soleh, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa. Jadi sehebat apapun, tapi tetap saja manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 28 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berkehendak untuk meringankan beban bagi kalian. Jadi artinya bahwa tanggung jawab, kewajiban-kewajiban, ketentuan-ketentuan itu diperingan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya tidak mungkin bisa. Makanya mengapa ada keringanan-keringanan atau ada hukum-hukum yang diringankan, kewajiban-kewajiban yang diringankan, tugas-tugas yang diringankan, itu adalah karena Allah pencipta manusia maha tahu bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Termasuk dalam konteks memenuhi tugas dan kewajibannya untuk beramal ibadah dalam rangka menghamba kepada Allah Ta'ala atau membuktikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lemah tadi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Jadi itu. Nah, karena lemah berarti penuh kekurangan. Jadi penuh kekurangan. Jadi sehingga termasuk dalam menunaikan kewajiban yang menjadi alasan serta tujuan utama penciptaan manusia seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi untuk beribadah. Nah, kewajiban ibadah jadi gitu. Ini karena lemahnya manusia. Jadi lemahnya manusia dalam berbagai bentuk itu pasti ada kekurangan dan banyak kekurangan atau lebih banyak kekurangannya. Jadi antara tuntutan ibadah memenuhi hak Allah untuk diibadahi, itu tidak akan ada seorang pun yang saking hebatnya sehingga betul-betul bisa memenuhi semua hak Allah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk dipatuhi. Jadi gitu. Karena kelemahan manusia tadi itu. Jadi karena manusia itu. Sehingga semua serba kurang. Semua sekarang kurang. Dalam konteks amal itu kurang sebetulnya. Jadi gitu. Nah, karena itu maka kemudian Allah Ta'ala menyediakan selalu sepanjang tahun itu ada momentum-momentum khusus, momentum-momentum spesial ya gitu, yang bisa menjadikan amal ibadah itu pahalanya berlipat ganda, nilainya berlipat ganda, kualitasnya berlipat ganda. Jadi yang ibaratnya bisa meringkas, seolah-olah meringkas waktu. Jadi gitu. Yang ketika itu ditangkap dan dimanfaatkan, itu seseorang ambillah selama setahun. Kalau dalam konteks Ramadan, selama setahun. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak ini itu. Nah itu disediakan bulan Ramadan misalnya gitu. Ramadan. Yang kalau Ramadan dioptimalkan betul, ini bisa cukup untuk menutup kekurangan amal ibadah selama setahun. Begitu seterusnya. Contoh kayak itu. Nah, jadi itu tadi sekali lagi bahwa jadi mengapa Allah Ta'ala pertama selalu memberikan keringanan-keringanan, meringankan beban, dan kemudian Allah menyediakan momentum-momentum spesial ini, itu adalah karena manusia itu dicipta oleh Allah Ta'ala memang makhluk yang lemah. Jadi lemah. Maksudnya adalah lemah dalam untuk bisa memenuhi semua hak Allah, untuk diibadahi, untuk ditaati, dan untuk menunaikan semua tugas dan kewajiban dia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Itu lemah. Artinya banyak yang tidak mampu diemban dan bahkan bisa jadi lebih banyak, bahkan hanya sedikit. Jadi gitu. Maka kemudian Allah memberikan keringanan, terus saat yang sama menyediakan momentum-momentum spesial itu dalam kehidupannya.
Nah, kalau kita sedikit detailkan, mengapa kok jadi amal ibadah seseorang sehebat apapun, jadi seluar biasa apapun dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, itu tetap saja tidak cukup. Tidak cukup memadai untuk apa itu? Kalau seandainya amal kita, ibadah kita itu dinilai apa adanya, terus dicatat pahalanya apa adanya. Kaidah dasar itu kan ya namanya amal satu nilainya satu. Namanya juga amal satu. Jadi itu yang aneh bahwa ini satu amal, sholat. Itu catatannya satu pahala. Itu aslinya, aslinya. Aslinya. Jadi gitu. Artinya bahwa kalau dua, dua. Tiga, tiga. Jadi gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau dinilai apa adanya, itu seperti itu. Jadi gitu. Nah, itu kalau kita lihat sangat sedikit sekali. Jadi tidak cukup. Nah, mengapa demikian? Itu karena dalam amal. Untuk apa kita beramal, untuk apa kita beribadah itu amal ibadah seseorang. Jadi amal ibadah seseorang itu dilakukan itu kan tentu untuk tujuan. Selain dalam rangka jadi untuk tujuan. Untuk tujuan. Ada tujuan apa itu? Tujuan sebagai bukti tujuan memenuhi kewajiban. Mohon maaf. Jadi tujuan mengapa sholat, mengapa puasa itu untuk memenuhi kewajiban dalam rangka menghamba kepada Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi, ya tadi karena tujuan manusia dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi gitu. Nah, sehingga seorang manusia yang dalam hidupnya ini apa itu jadi tidak mengisi hidupnya itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu berarti dia mengkhianati tujuan penciptaannya. Keberadaan di muka bumi ini muspro. Dia dicipta untuk supaya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak menunaikan itu. Nah, ketika kita bisa menunaikan pun itu juga kalau amal ibadah kita itu dinilai apa adanya. Jadi dinilai apa adanya. Amal satu dinilai satu, dicatat satu, dua dicatat dua, tiga dicatat dua dalam konteks pahalanya. Itu sangat tidak sepadan, sangat tidak sebanding. Pertama tidak sebanding dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kewajiban ibadah, tuntutan tanggung jawab ibadah. Jadi gitu. Itu tidak memenuhi. Secara umum aslinya begitu. Jadi, nah tapi ketika Allah kemudian amal yang sedikit itu, misalnya bahwa jadi tuntutan beribadah kepada Allah Ta'ala ya totalitas. Tapi Allah karena sifat Rahman dan Rahimnya, itu mungkin dengan sholat apa itu? Jadi dengan sholat contoh misalnya sholat duha 2 rakaat. Yang mungkin hanya butuh waktu kalau cepat bisa 3-4 menit. Kalau agak ini jadi bisa 3-4 menit itu duha 2 rakaat. Tentu kita andaikan sholatnya benar, kemudian khusyuk serta ikhlas. Artinya diterima berarti sebagai amal soleh. Jadi gitu. Itu kan kecil kan. Sholat apa itu hanya butuh tidak butuh tenaga yang berat besar dan tidak butuh waktu yang panjang. Jadi dipercepat 3, 4 atau 5 menit. Agak lambat mungkin 7 menit misalnya kayak gitu. Misalnya, nah, itu kecil sebetulnya.
Artinya belum memadai untuk itu menjadi apa itu adalah bentuk penunaian kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ternyata Allah dari sifat Rahman Rahimnya, jadi Allah dari sifat Rahman Rahimnya, itu Allah yang sudah menerima. Sebetulnya nggak cukup, tapi sudah. Artinya seseorang ketika melakukan salat 2 rakaat itu, meskipun hanya butuh sekian itu sudah dinilai Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala karena sifat Rahman Rahimnya dinilai itu cukup untuk memenuhi, ini cukup mewakili. Jadi kewajiban dia dalam rangka mensyukuri nikmat hari itu. Jadi gitu. Kan disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari, ini dalam konteks syukur nikmat ya. Jadi kita tadi imannya. Jadi artinya dalam rangka syukur nikmat itu kan setiap amal ibadah seseorang yang tadi kita sebutkan. Jadi itu dilakukan, itu kan ada tujuannya. Dalam rangka apa? Pernah kita sebutkan. Jadi amal yang ikhlas itu ketika seseorang melakukan amal ibadah dengan motivasi, ada motivasi cinta, ada motivasi syukur, ada motivasi penghambaan kepada Allah, ada motivasi roja, ada motivasi khauf, ada motivasi istighfar. Contoh kayak gitu. Nah, karena memang kita itu semuanya wajib. Ya, intinya adalah untuk kita bisa mewujudkan keinginan atau memenuhi ke tujuan dan kemaslahatan di balik amal ibadah yang kita lakukan, mujahadah yang kita lakukan, ya gitu. Itu tadi kalau amal yang kita lakukan itu sholatkah, puasakah, zikirkah, tilawahkah, dan seterusnya, itu dinilai apa adanya, itu tidak memadai, tidak sepadan dengan kewajiban yang seharusnya kita tunaikan, dan tidak sepadan dengan tidak sepadan dengan tujuan yang kita canangkan, yang kita inginkan untuk kita capai dengan amal ibadah yang kita lakukan itu. Jadi gitu, nggak cukup untuk diandalkan sebagai itu. Makanya dalam sebuah ketika kemudian itu dianggap cukup, amal kecil itu dianggap cukup, amal sedikit dianggap cukup, itu murni hanya karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal kan, Rasul bersabda, qaribu wasaddidu. Jadi beramallah secara optimal dan istiqomahlah. Wa'alamu, dan ketahuilah, annahu la yanjua ahadu minkum bi'amali. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun itu yang bisa selamat, ya, selamat dari api neraka kemudian masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka ke surga, atau dari berbagai bahaya dalam kehidupan dunia, alam barzakh dan akhirat itu. Tidak ada yang bisa selamat hanya dengan amalnya. Maksudnya hanya dengan mengandalkan amalnya. Amal itu yang mengantarkan itu. Jadi gitu. Itu enggak ada. Sampai para sahabat kemudian bertanya. Jadi bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah?" Artinya engkau pun berlaku hal itu, bahwa amalmu itu juga tidak cukup untuk diandalkan. Jadi untuk diandalkan menjadi penjamin keselamatan. Beliau kemudian qala menjawab, "Na'am, wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Tidak, termasuk aku. Tidak juga aku. Artinya amalku spesial apapun tetap tidak bisa aku andalkan untuk menjadikan atau sebagai penjamin keselamatan dari api neraka dan masuk ke surga.
Jadi gitu. Kecuali jika Allah Ta'ala itu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Artinya ketika amal ibadah yang sebetulnya tidak bisa diandalkan itu, tidak memadai itu ternyata akhirnya dianggap cukup. Itu artinya itu murni karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Jadi, murni karena ya seperti adalah orang misalnya begitu. Ya seperti biasa. Ya kita ambil contoh lah misalnya bahwa dalam apa misalnya? Dalam ada seorang beli. Jadi ini ada apa itu? Jadi ada mungkin ada yang juga mendapatkan. Saya pernah mendapatkan video. Ini video. Ini ceritanya di Timur Tengah. Ambilnya di Arab Saudi. Video yang menggambarkan ini ada seseorang orang yang apa itu kakek-kakek sakit atau keluarganya sakit. Yang permanen harus mengkonsumsi obat dari dokter sesuai dengan resep dokter. Dia udah rutin. Jadi setiap bulan itu ke apotek ya. Setiap bulan ke apotek. Untuk beli obat paketnya baik untuk dirinya atau untuk keluarga saya lupa. Begitu. Ke apotek itu. Nah, dia setiap kali beli dan dilayani oleh penjaga apotek itu, dia hanya punya uang 50 rial. Untuk obat selama 1 bulan itu. Untuk 1 bulan itu. Diterima oleh siapa? Oleh penjaga ini, jadi apotekernya begitu atau penjaga apotek itu, kemudian diserahkan kepada bapak itu, itu rutin setiap bulan, nggak tahu selama sekian lama begitu, jadi gitu. Nah, jadi setelah sekian lama itu apa itu si bapak atau kakek itu beli obat, dia suatu hari datang seperti biasanya. Ya, ambillah mungkin tanggal 1 setiap bulan atau tanggal 2, tanggal 3 berapa. Di hari pertama setiap awal bulan itu dia datang. Datang ya menyampaikan resep itu sehingga mau beli obat ini semacam itu disiapkan oleh apotekernya, penunggu karyawan apotek itu gitu. Tapi ini orang yang berbeda. Pemuda dulu semuanya pemuda yang berbeda. Orang lain berbeda dengan yang sebelumnya, biasa dia langganan. Nah itu begitu sudah disiapkan obatnya dan kemudian diserahkan obat itu kepada si bapak atau si kakek itu, kemudian kakek itu menyerahkan uang 50 rial kepada penjaga apotek atau apoteker itu. 50. Apa itu si penjaga itu mengatakan, loh kok hanya ini obat ini nilainya 250. Jadi gitu. 250 rial. Jadi gitu. Kurang kayak gitu. Loh saya ini setiap bulan sudah selama ini itu membayar dengan obat yang sama. Jadi gitu. Itu apakah ini ada kenaikan? Enggak, ini sudah sejak sekian tahun yang lalu. Itu secara umum segitu. Obat yang kakek butuhkan itu segitu. Jadi gitu. Tapi selama ini saya membayar dengan obat yang sama, dengan sesuai dengan resep itu, saya membayar dengan 50 rial gitu. Jadi gitu. Terus kemudian ya sudah, terus kalau gitu gimana, nggak bisa. Jadi kakek harus membayar atau 250, kalau tidak ya nggak bisa. Ya sudah kalau gitu bisa nggak saya mendapatkan obat berapa kalau gitu. Jadi dengan 50 ini bisa. Akhirnya kemudian ya kebanyakan obat dikurangi, diberikan jadi obat yang hanya senilai 50 rial saja itu. Akhirnya ya tentu dengan sedih, dengan kecewa si kakek itu pergi. Nah di situ tuh nggak tahu ada dokter atau apoteker lain yang sudah senior yang diberi dulu, yang dulu juga sama-sama dengan penjaga apotek yang sebelumnya, jadi gitu. Nah setelah kakek itu pergi dengan sedih, gimana kan saya cuma dapat obat nggak tahu seperberapanya kan berarti. Jadi ya berarti seperlimanya, hanya dapat obat seperlimanya.
Ibaratnya mungkin kalau untuk 1 bulan, ya ini mungkin hanya cukup untuk beberapa hari. Hanya untuk mungkin 7 hari, 1 pekan saja. Sedih dia pergi. Nah setelah itu kemudian si penjaga itu ya gimana? Masa obat 250 mau dibayar dengan apa itu 5 50. Akhirnya kemudian didekati si siapa itu dokter atau apoteker yang lainnya yang tahu cerita yang pertama tadi itu enggak. Dia bilang kakek itu tidak salah. Dia memang sebelum ini selalu datang tiap bulan itu mendapatkan obat yang tadi kamu siapkan itu yang nilainya 250 rial itu, dan dia selalu membayar 50 ini. Jadi 50 rial. Kok bisa? Nah itu dikatakan bahwa itu diterima oleh penjaga apotek sebelumnya itu 50. Bukankah kemudian dia enggak, setelah terima 50 itu kan berarti kurang 200. Jadi 200 rial itu ditambahkan dari kantong si penjaga itu. Jadi kayak gitu. Begitu seterusnya. Sehingga terus kemudian ketika tadi tanya terus siapa itu fulan yang sebelumnya kan namanya siapa gitu. Dia wafat rahimahullah, sudah meninggal gitu. Jadi enggak ada. Nah, setelah diceritai seperti itu, jadi dia nggak salah. Dia memang bayar gitu karena apa? Orang itu seperti orang yang sangat orang tidak mampu. Jadi gitu. Tapi dia tidak mau. Kalau misalnya dibantu dengan diberi gratis, ini bantuan dari kami enggak. Ya, ini penjaga apotek yang sebelumnya itu tahu itu. Dia punya apa itu, jadi tidak ingin begitu. Nah, dia ingin bantu. Sehingga akhirnya dengan cara begitu. Ya sudah, ini kakek tua-tua gitu. Ya sudah dia bilang saya hanya punya cukup uang 50 rial. Apakah cukup? Cukup. Tapi kemudian kekurangannya itu ditutup oleh dia tanpa kakek itu tahu. Nah setelah itu kemudian sama penjaga apotek yang baru itu dikejar, dibawain obat yang itu, terus minta maaf apa itu kayak saya yang salah, benar obat yang tadinya kakek butuhkan itu cukup dengan 50 rial, sehingga diberikan dan gembira senang itu. Nah contoh seperti ini artinya bahwa obat itu seharusnya nilainya 250. Tapi kok dengan uang 50 cukup karena itu penerimanya itu menganggapnya cukup. Itu kan apa? Saking ya baiknya dia. Jadi kebaikannya itu membuat sebetulnya bayaran yang ini diberi nilai. Seperti itu. Nah, Allah Ta'ala tentu lebih dahsyat dari itu semuanya. Apa yang dilakukan oleh hambanya, karena Allah Maha tahu bahwa hambanya itu lemah, makhluk yang lemah, tidak akan mampu memenuhi jadi semua haknya untuk diibadahi. Jadi, tidak akan mampu, maka kemudian yang terjadi adalah Allah melimpah ruahkan rahmatnya, keberkahannya, itu dengan menjadikan amal ibadah sedikit. Sebetulnya sedikit, tidak sepadan, tapi Allah menganggapnya, Allah menerimanya dan memberikan nilai yang berlipat-lipat. Murni karena limpahan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Nah seperti yang tadi kita sebutkan bahwa jadi mengapa kok kita katakan amal ibadah seseorang sespesial apapun, sehebat apapun, sampai Nabi Muhammad SAW, kurang apa? Beliau mujahadahnya dan pol-polannya. Tapi tetap kalau dinilai apa adanya, tanpa ada limpahan rahmat Allah yang spesial tadi itu, yang menjadikan amal sedikit dianggap besar, amal itu sedikit dianggap banyak, jadi amal kecil dianggap besar, seterusnya itu saya nggak sepadan. Jadi untuk memenuhi tujuan. Nah tujuan kita beramal ibadah itu kan pertama sebagai bukti cinta, bukti iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan yuhibbukumullah. Jadi kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan melaksanakan amal ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi gitu. Nah ini sebetulnya kalau dinilai apa adanya itu nggak cukup.
Tapi Allah menganggapnya cukup, misalnya gitu ya kan, muri karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi sebagai bukti cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi bukti cinta. Yang kedua, itu untuk memenuhi kewajiban syukur. Setiap nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala, itu wajib kita syukuri. Wajib kita balas dengan syukur. Dan mensyukuri nikmat, setiap nikmat itu dengan apa? Dengan amal. Mensyukuri nikmat dengan amal. Ambil sebagai contoh sepertinya. Artinya setiap nikmat. Ya, kita ambil contoh saja misalnya. Kita ambil contoh misalnya bahwa nikmat fisik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dalam diri manusia itu ada 360 ruas mifsal. Yang setiap ruasnya itu tiap hari, jadi yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam sadaqah. Setiap hari kita itu punya kewajiban untuk mensyukuri setiap ruas dari 360 ruas itu setiap hari. Harus kita bayar syukur atas nikmat itu dengan sedekah. Kita harus bayar sedekah itu. Nah, kalau dalam konteks harta, ambil sebagai contoh. Misalnya harga sedekah yang kita bayar berapa? Anggaplah misalnya 1.000. Misalnya 1.000. 1.000 untuk membayar sedekah atas satu ruas dari 360 ruas. Nah, kalau satu ruasnya harga sedekahnya 1.000, berarti 360 berarti 360.000. Itu tiap orang harus bayar seperti itu. Jadi gitu. Tiap hari. Yusbihu ala kulli salama, setiap. Jadi gitu. Nah, para sahabat tidak semua mampu seperti itu. Terus gimana kita bisa memenuhi itu? Kalau dengan harta, ya semua orang bisa setiap hari itu sedekah 360.000. Itu hanya untuk menutup. Jadi untuk menutup sedekah ruas-ruas itu dalam pada hari itu saja. Nah, terus kemudian itu tidak harus dengan harta, bisa dengan tasbih. Karena kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Artinya bahwa satu sedekah kalau dengan uang 1.000 misalnya, itu bisa diganti dengan satu ucapan hamdalah alhamdulillah, atau satu ucapan tasbih subhanallah, satu ucapan takbir Allahu akbar, satu ucapan tahlil la ilaha illallah, dan seterusnya. Zikir-zikir itu bisa. Nah, seandainya kalau mau dibayar dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ambillah sebagai contoh, dia berucap alhamdulillah. Dia milih mensedekahi dirinya tiap hari itu untuk 360 ruas itu dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga minimal setiap pagi, setiap hari seseorang itu dalam rangka syukur nikmat fisik yang terdiri dari 360 ruas itu dia harus membaca hamdalah minimal 360 kali. Itu wajib tiap hari. Tapi kemudian dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengatakan, tapi itu cukup digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Jadi gitu. Nah, ini untuk syukur nikmat ini, itu kaidahnya kan sebetulnya satu nikmat disyukuri dengan satu amal. Jadi setiap nikmat gitu. Nah, ini kita katakan gak mungkin. Kalau dinilai apa adanya, bahwa satu amal dinilai satu untuk mensyukuri satu nikmat. Karena dalam berbagai ayat Al-Quran disebutkan itu bahwa seperti surat Ibrahim ayat 34, surat An-Nahl ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian semuanya mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan ada orang yang bisa mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang dia terima sejak
pagi hari ini sampai sekarang sekian jam. Sejak subuh tadi dia bangun di hari baru ini. Itu tidak ada. Mungkin bisa ribuan sampai jutaan. Nah itu kalau mau kita syukuri ya harus kita sedekahi, harus kita syukuri dengan amal ibadah sejumlah itu. Dan nggak akan mampu. Jadi gitu. Karena keterbatasan kita itu. Karena nikmat tidak terbatas, sementara amal kita sangat terbatas. Nggak sepadan. Untuk sekedar menutup kewajiban syukur atas nikmat yang sudah diterima saja, hakikatnya aslinya amal kita nggak cukup. Ketika Allah menganggapnya cukup itu murni karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya kita harus berlipat gandakan syukur. Aslinya nggak cukup. Bong nikmat 1 juta hanya kita mampu bayar dengan 10 amal. Jadi coba kita dari subuh tadi kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Ta'ala. Yang harus kita syukuri, yang mestinya kalau kita syukuri ya sepadan dengan itu, nggak mungkin. Karena kita terbatas. Sementara kita kalau kita diminta untuk menghitung amal baik, amal saleh kamu sejak subuh sampai sekarang ada berapa dan bisa nggak? Sangat bisa kita hitung. Dan begitu kita sandingkan antara amal kita dengan nikmat Allah, nggak bisa dibandingkan. Tapi ketika Allah kemudian mengatakan dengan kita melakukan itu seperti salat duha itu sudah dianggap diterima oleh Allah Ta'ala, itu cukup untuk mensyukuri nikmat hari ini. Kalau itu di nikmat hari ini, itu berarti saking luar biasanya rahmat Allah. Murni karena Allah, bukan karena amal kita. Jadi kayak gitu. Bahkan dengan membaca zikir yang biasa kita baca pagi atau petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqi faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur. Jadi gitu. Yang dikatakan dalam hadisnya kalau itu dibaca pagi hari, itu coba membaca itu saja itu sudah diterima oleh Allah Ta'ala, dianggap oleh Allah Ta'ala dia telah mensyukuri, melakukan kewajiban syukur hari itu. Kalau itu dibaca siang sore hari, maka berarti dia sudah dianggap atau diterima telah mensyukuri nikmat yang diterima malam itu. Jadi gitu. Aslinya amal itu nggak sepadan, tapi Allah yang menerimanya sehingga menganggapnya sepadan. Murni karena rahmat dan kasih Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi amal-amal kita sehebat apapun sebetulnya untuk sekedar menutup kewajiban syukur atas nikmat yang tidak terhitung itu nggak sepadan. Tapi Allah yang luar biasa Rahman Rahimnya sehingga kemudian menganggap itu semuanya cukup. Insyaallah gitu. Nah, yang kedua di antara tujuan yang lainnya di antara tujuan apa itu tadi untuk sebagai bukti cinta. Sebagai bukti cinta Allah Ta'ala kayak gitu. Ya kurang tapi Allah menganggapnya cukup dengan kadar tertentu. Ini bukti syukur. Nikmat tidak terbatas tapi amal kita sangat terbatas. Aslinya tidak cukup tapi Allah menerimanya dan menganggapnya cukup karunia Allah rahmat Allah lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa kita beramal ibadah tujuannya untuk apa? Tujuannya itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa. Ada hadis kan? Wa'ad bi sayyatil hasanat tamhuha. Kita punya banyak salah, banyak dosa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang batin maupun yang lahir. Jadi gitu. Dosa-dosa amal perbuatan fisik, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, atau dosa hati, dosa pikiran. Itu tidak ada yang bisa menghitung dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Jadi bahkan banyak yang mungkin tidak disadari. Jadi gitu. Nah itu harus untuk kita menghapus dosa-dosa itu dengan amal-amal ibadah kita. Ini juga nggak sepadan. Jadi dikatakan bahwa ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Begitu juga dalam surat Hud ayat 115. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, melenyapkan keburukan. Jadi agar keburukan-keburukan kita harus kita hilang dan lenyap, itu maka kita harus melakukan kebaikan. Nah, kebaikan dengan amal ibadah itu untuk itu. Nah, ini pun juga nggak sepadan aslinya. Jadi misalnya bahwa aslinya nggak sepadan.
Maksudnya apa? Ya kalau mau sepadan kan gitu, misalnya ini dosa satu dihapus dengan satu amal. 10 dosa dihapus dengan 10 amal. 100 dosa dihapus dengan 100 amal. Itu kan kaidah dasarnya. Jadi gitu, aslinya. Cuma tidak akan mungkin. Jadi tidak akan mungkin. Dosa kita nggak bisa kita hitung. Jadi kalau ada orang yang bisa menghitung dosanya itu bohong. Nggak mungkin bisa. Gitu. Jadi nggak bisa kita, sementara amal yang bisa kita lakukan itu sangat mudah kita hitung. Sehingga nggak sepadan. Tapi ketika dosa 100, dosa 1000, dosa 1.000.000, itu bisa dihapus dan terhapus dengan tobat, istighfar, salat tobat misalnya gitu, yang khusyuk, yang ikhlas betul. Allah menerimanya dan menghapus dosa 1.000.000-nya itu. Itu aslinya nggak sebanding, tapi Allah karena Rahman Rahimnya itu menganggapnya cukup. Jadi sebetulnya nggak sepadan, nggak sebanding. Kalau dosanya 1.000.000 seharusnya yang bisa menghapusnya 1.000.000 amal. Tapi siapa yang bisa? Jangan 1.000.000, 1.000, 100, tidak mampu. Karena Allah Maha tahu itu, sehingga kemudian Allah Ta'ala ya sudah, amal 1-2 kamu itu cukup untuk menghapus, bahkan ada yang bisa menghapus dosa seumur hidup dengan tobat istighfar seperti itu. Lagi-lagi murni karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Jadi gitu. Itu untuk penghapus. Jadi aslinya nggak sepadan, nggak sebanding, tapi Allah SWT yang menganggapnya cukup, jadi diterima, dan itu cukup untuk menghapus dosa. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, itu adalah bahwa amal ibadah kita lakukan itu dalam rangka untuk kita bisa selamat dari berbagai bentuk mara bahaya. Intinya sebagai sarana perlindungan diri. Sarana perlindungan diri untuk bisa kita selamat dari berbagai keburukan, berbagai bahaya dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan dunia, di alam barzakh, maupun utamanya wabil khusus adalah selamat dari api neraka. Intinya untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai bentuk keburukan dan mara bahaya, kehidupan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Jadi gitu. Yang itu tadi yang kita sebutkan, sebetulnya nggak sepadan, nggak cukup. Tidak ada orang yang bisa selamat itu murni hanya dengan mengandalkan amalnya, sespesial, seluar biasa apapun amal itu. Termasuk amal para nabi ya, contohnya Nabi Muhammad sendiri. Ketika ditanya, nggak sama. Aku juga begitu. Amalku tidak cukup bisa diandalkan menjadi penjamin keselamatan. Jadi bahwa akhirnya kita selamat dengan amal itu karena Allah menganggapnya cukup. Berarti murni karena rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Karena rahmat kasih Allah Ta'ala. Nah itu yang ke empat. Yang kelima, di antara tujuan kepentingan kita beramal ibadah itu adalah untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah. Jadi ya, amal yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat dan rahmat yang sudah kita terima. Di saat yang sama itu juga kita jadikan sebagai sarana dan alat untuk kita bisa mendapatkan nikmat dan rahmat berikutnya. Jadi berbagai kemaslahatan kita untuk di akhirat, di dunia ini, dapatkan nikmatan di alam barzakh nanti, dan puncaknya utamanya adalah untuk mendapatkan nikmat dan rahmat Allah dengan bisa masuk surga Allah Ta'ala. Untuk apa yang kita inginkan tadi itu juga sebetulnya amal sedahsyat apapun, sespesial apapun, kalau dinilai apa adanya, itu enggak sepadan. Tapi ketika Allah Ta'ala menerimanya dan kemudian menganggapnya cukup, maka kemudian itu juga murni karena rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi dari situ, karena amal ibadah yang dilakukan seseorang, karena keterbatasannya, karena kelemahannya, itu sebetulnya tidak sepadan untuk bisa dia meraih dan mewujudkan tujuan membuktikan cinta Allah, membalas cinta Allah Ta'ala, tujuan untuk mensyukuri nikmat Allah, tujuan untuk menghapus dosa, tujuan untuk selamat dari berbagai
mara bahaya, musibah, keburukan dan juga siksa neraka. Tujuan untuk meraih berbagai limpahan rahmat Allah, duniawi, barzakhi atau ukhrawi semuanya. Itu karena itu nggak sepadan dengan amal-amal yang serba terbatas, serba kurang itu. Nah, maka yang Allah kemudian itu dengan berkat rahmat dan rahimnya itu apa yang Allah lakukan. Jadi gitu. Sebagai bentuk rahmat dan apa itu kasih sayangnya. Yang limpahan rahmat Allah itu yang terjadi begini. Yang pertama adalah bahwa Allah SWT itu membuat kaidah yang berbeda dalam konteks pencatatan amal. Jadi kaidah pencatatan dan pencatatan amal dan pemberian imbalan atau pahala atas amal, jadi gitu. Itu catatan pahala atas amal baik, dosa atas amal buruk itu beda. Kalau amal buruk itu satu dinilai satu, dicatat satu. Jadi gitu. Dosa maksiat satu-satu. Jadi gitu. Tapi amal baik itu amal satu dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700 dan bisa menjadi tanpa batas. Itu yang pertama. Jadi itu bentuk rahmat Allah seperti apa yang harus wajib kita syukuri. Nah, yang kedua, jadi agar supaya amal manusia, ibadah manusia yang kecil, yang sedikit, yang serba terbatas, yang serba kurang itu kemudian menjadi cukup dan memadai, jadi gitu. Itu dengan cara juga begini. Allah SWT itu menjadikan ada amal-amal khusus, amal-amal spesial. Amalnya, ini kita bicara amalnya. Sebelum faktor tempat, waktu, dan kondisi situasi. Ini faktor amalnya. Jadi ini faktor amalnya. Itu ada amal-amal tertentu yang memang memiliki nilai yang melebihi amal-amal pada umumnya. Salah satunya dalam hal pelipat gandaan pahala yang Allah sediakan. Jadi seperti itu. Jadi ada yang umumnya amal ibadah itu kan dilipatkan. Ada kaidah kan pelipat gandaan amal. Satu amal dilipatkan 10, dilipatkan misalnya bahwa berapa. Jadi amal dilipatkan 27, amal dilipatkan 70, misalnya begitu. Yang mencatat malaikat. Tapi ada amal-amal itu yang spesial sekali. Seperti sabar, seperti puasa, jadi gitu. Terus seperti mungkin menyantuni janda tua, janda miskin, anak yatim, orang-orang lemah itu, yang dikatakan bahwa itu nilainya itu setara dengan orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala, setara dengan orang yang puasa nggak pernah putus, terus kemudian orang yang qiyamul lail juga nggak pernah henti. Luar biasa. Ada amal-amal itu yang memang memiliki fadilah yang lebih daripada. Nah, artinya bahwa seseorang seharusnya memiliki semangat khusus untuk melakukan amal-amal yang lebih spesial itu, lebih istimewa itu dengan lipatan yang lebih banyak itu dibanding dengan amal-amal yang lainnya. Meskipun bukan berarti meninggalkan yang lainnya, tidak, tapi itu yang kedua, yaitu dengan cara Allah menyediakan ini bentuk rahmat Allah kesayang Allah Ta'ala, itu Allah menyediakan atau memberikan keistimewaan khusus kepada amal-amal tertentu, itu yang Allah berikan pahala. Seperti puasa, itu kan tidak mengikuti kaidah pelipat gandaan amal yang dicatat oleh malaikat, tapi Allah mengatakan dalam hadits qudsi fa innahu li wa an azibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Terus sabar gitu, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sabar, orang yang sabar itu pahalanya tanpa penghitungan, tanpa perhitungan dan seterusnya. Oke. Nah, tapi secara umum sebetulnya seseorang itu bisa mencipta amal ibadah yang dia lakukan itu
Ada berbagai kesempatan amal ibadah yang ketika bisa menjadi amal yang spesial. Jadi berbeda dengan amal-amal yang lainnya, misalnya begitu. Itu dengan dua catatan. Setiap amal apapun, itu ketika amal apapun itu memang amal itu dilakukan bertepatan dengan momen khusus. Momen khusus itu artinya bahwa ini amal yang tepat. Jadi amal yang tepat. Sama-sama infak sedekahnya. Seseorang berinfak bersedekah dengan 10.000 diberikan kepada orang yang membutuhkan tapi tidak mendesak kebutuhannya. Atau kebutuhannya sangat tidak mendesak, ya dia manfaat untuk mungkin beli alat tulis atau untuk dia beli barangkali jadi sabun, jadi pasta gigi. Tapi untuk kebutuhan asasi sudah tercukupi. Nah, itu berbeda ketika 10.000 itu diberikan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi untuk beli makanan orang yang sudah 3 hari 4 hari nggak makan, misalnya gitu, kelaparan. Nah, itu momen, gitu. Amal yang sama, tapi momentumnya berbeda. Ada momentum khusus sesuai dengan kebutuhan, itu. Terus kemudian yang lainnya itu tentu faktor keikhlasan ya. Jadi ini bahwa amal yang biasa tapi dengan keikhlasan yang luar biasa menjadi luar biasa juga. Dengan totalitas yang luar biasa menjadi luar biasa juga. Itu seperti gitu. Nah, di antara yang sangat spesial seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi itu adalah bahwa jadi cara Allah Ta'ala untuk menyayangi hamba-hamba yang beriman, yang ingin berusaha terus bermujahadah, taqarrub ilallah Ta'ala, meningkatkan kualitas dirinya. Kalau mengandalkan amal-amal di momen-momen biasa, di waktu hari-hari biasa, itu mungkin kurang. Dari situ kemudian Allah Ta'ala menyediakan. Ada momentum-momentum khusus, jadi ada momentum waktu, ada momentum tempat, atau momentum situasi kondisi. Itu ketika itu dipahami, itu ditangkap, itu dimanfaatkan. Yang tadi kita sebutkan itu bisa menutup kekurangan, kelemahan. Itu dalam amal di waktu-waktu lain. Jadi kayak gitu. Nah itu ada yang spesial itu, momentum spesial itu ada karena faktor tempat yang tadi kita sebutkan. Jadi contoh ketika orang sedang di Masjidil Haram, orang sedang di Masjid Nabawi, orang sedang di Masjidil Aqsa, contoh seperti itu. Ini dalam konteks, atau orang sedang di dekat Ka'bah, jadi gitu. Terus kemudian itu momentum tempat. Jadi kalau secara umum orang sedang di masjid, tapi intinya orang sedang berada di tempat yang spesial, yang menjadikan amal yang dilakukan pada di tempat itu tentu dengan catatan ya, tentu dengan catatan bahwa amal itu dilakukan secara benar dan ikhlas. Itu udah jelas ya. Itu jelas. Jadi kena asumsi bahwa sama-sama ikhlasnya, tapi seperti yang tadi kita sebutkan, seseorang sholat jamaah di masjid dekat rumahnya dengan sholat jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sama. Kita anggap benarnya sama, ikhlasnya sama, khusyuknya sama. Murni faktor tempat. Jadi gitu. Itu ada faktor tempat, ada faktor waktu. Jadi ada faktor waktu. Waktu yang spesial untuk semua amal, ada waktu spesial untuk amal-amal tertentu. Nah ini momentum waktu, momentum kesempatan untuk amal, untuk ibadah, itu dalam konteks fikih momentum, itu pertama kita mengetahui dan memahami spesialnya momen itu. Misalnya gitu, itu kita tahu. Fadilahnya seperti apa. Terus kemudian kita sadari, kita rasakan, terus kita punya niat dan kesungguhan untuk memanfaatkannya. Jadi ini nggak boleh lewat ini. Jadi baik momentum tempat atau momentum waktu tadi itu, ya kayak Ramadan yang akan tiba, sudah tekad kita canangkan, pokoknya Ramadan tahun ini harus lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih spesial daripada tahun-tahun sebelumnya. Menyadari itu dan mencanangkan tekad khusus, terus upaya, persiapan, antisipasi,
bisa khusus misalnya kayak gitu. Nah, ini bahwa itu punya kesadaran. Nah, tapi ada hal kedua yang juga sangat penting selain kesadaran, pengetahuan, terus kemudian niat, kesungguhan, niat, tekad dan kesungguhan. Itu ada juga dalam konteks fikih momentum, dalam mereka memanfaatkan momentum untuk khusus agar supaya ini betul-betul spesial, itu juga perlu dipahami. Jadi bahwa maksudnya momentum spesial itu ada pasangannya yaitu berupa amal spesial. Kayak tadi misalnya bahwa jadi aneh bahwa Masjidil Haram. Jadi yang nilainya berlipat sampai 100.000 kali itu apa? Salat. Contohnya seperti itu. Sehingga sholat diutamakan. Meskipun juga insya Allah amal-amal yang lainnya itu juga tentu dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah juga berlipat. Jadi gitu. Tapi yang sudah jelas-jelas kan sholat. Nah, contoh begitu. Adi bahwa ada momentum tertentu itu yang isinya untuk Ramadan, puasa. Tapi juga amal-amal. Jadi ada amal-amal yang lebih diistimewakan, lebih dioptimalkan, lebih diprioritaskan. Jadi ada dan itu umumnya amal-amal personal, amal-amal individual. Ada infak sedekah yang sifatnya sosial, komunal, tapi mayoritas amal ibadah Ramadan kalau kita ingin mengoptimalkannya itu personal. Jadi puasa, salat, tilawah Al-Quran, zikir, doa, istighfar, iktikaf, jadi gitu, infak sedekah, umrah di bulan Ramadan kalau memang bagi yang mampu, jadi gitu. Nah, artinya ini prioritas. Artinya kita dikatakan memiliki fikih momentum ketika kita mengetahui, kita menyadari bahwa waktu ini momentum khusus, tempat ini momentum khusus. Nah, itu sekaligus kita juga perlu paham dan perlu tahu momentum ini ada yang momentum untuk semua amal apapun atau untuk amal-amal khusus. Berarti kita fokus pada amal-amal yang lebih relevan, yang lebih khusus. Jadi gitu. Misalnya pada saat paceklik, pada saat yang dibutuhkan apa? Oh, ini momentum orang butuh. Iya, butuh apa dia? Jadi ada yang butuh obat, ada yang butuh makan, ada yang butuh minum. Momentum, tapi momentumnya langsung perlu kita pahami, langsung kita cari. Artinya, oke, ini momentum spesial, tapi momentum spesial itu amalnya juga harus relevan, sesuai dengan momen itu. Jadi jangan sampai kemudian salah. Jadi orang karena saking luar biasanya, zikir itu amal spesial, zikir, sholat, tilawah Al-Quran luar biasa istimewanya. Tapi tetap itu dilakukan pada saat mungkin tetangganya, naudzubillah, itu sedang kena musibah. Jadi di sana ada kebakaran, ini ada bandang banjir. Seseorang khusyuk, sibuk sholat, sibuk tilawah, sibuk zikir, tidak. Nah, jadi momentum spesial itu juga terkait dengan amal spesial yang cocok, relevan dengan itu. Jangan sampai kemudian salah. Jadi momentum spesial untuk amal A tapi kita isi dengan amal B. Salah, berarti fikih momentumnya itu kurang tepat. Baik, saya kira Ramadan seperti yang sudah kita sebutkan itu merupakan momentum terspesial. Ramadan merupakan momentum terspesial yang sebagaimana yang sudah kita bahas, itu spesialnya itu ya ada pada waktunya. Jadi spesialnya Ramadan itu baik Ramadan secara umum maupun Lailatul Qadar secara khusus itu ada pada keberkahan waktunya. Waktu Ramadan tadi yang saya sebutkan, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya, malam-malamnya itu yang ketika diisi dengan amal ibadah apapun itu menjadikan amal itu bernilai lebih. Jadi bernilai lebih, berpahala lebih seperti itu. Tapi meskipun begitu tuh ada
selalu ada untuk momentum-momentum tertentu itu ada amal-amal yang lebih diprioritaskan. Lebih diprioritaskan. Artinya ketika seseorang itu jika bagi orang yang punya fikih momentum yang bagus itu dia tidak hanya sadar dan tahu bahwa ini momentum spesial tapi sekaligus tahu pasangannya apa berupa amal yang spesial untuk momentum ini apa. Jangan sampai salah. Nah, sehingga dia lebih memprioritaskan itu, mengupayakan itu, tidak beralih ke yang lainnya kecuali ketika seseorang terhalang. Jadi ada kondisi yang menghalangi dia sehingga tidak bisa mengisi momentum spesial itu dengan amal-amal prioritas di situ, maka kemudian pindah baru ke yang lainnya. Yang tadi yang biasa kita contohkan untuk ibu-ibu yang berhalangan misalnya begitu. Jadi berhalangan. Akhirnya tidak bisa yang di antara prioritas amal sama Ramadan itu adalah sholat, itu adalah puasa, sholat, tilawah Al-Quran. Jadi gitu misalnya bahwa ini ketiganya nggak bisa, termasuk Lailatul Qadar, tidak bisa sholat, tidak bisa tidak bisa puasa. Kalau Lailatul Qadar nggak, siang nggak bisa puasa, tapi tidak bisa sholat, jadi ingin nggak bisa. Karena terhalang nggak boleh. Tidak bisa tilawah Al-Quran bagi yang mengikuti mazhab jumhur bahwa yang berhalangan tidak bisa boleh membaca Al-Quran. Terus kemudian tidak bisa iktikaf, gitu. Yang sering membuat banyak yang kemudian kecewa. Nah, kalau itu kondisi yang memang betul-betul menghalang seseorang terhalang untuk bisa melakukan amal prioritas di momen spesial, nah saat itu tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa. Yang terpenting adalah dia ketika tidak melakukan amal itu tuh justru sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena yang melarang seorang perempuan yang berhalangan untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, untuk tidak iktikaf, termasuk untuk tidak tilawah Al-Quran kalau yang mengikuti mazhab jumhur tidak baca Al-Quran, itu juga hukum Allah. Berarti ketika seseorang berhalangan sedang tidak puasa itu sedang taat kepada Allah Ta'ala. Itu taat juga. Jadi tidak sholat berarti sedang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dan begitu seterusnya. Itu ada nilainya. Tapi selain itu dalam rangka untuk menjaga dan merawat kualitas iman dan takwa di hati, itu perlu kemudian dialihkan dan diganti secara berlipat ganda dengan amal-amal lain yang masih mungkin bisa dilakukan. Salat nggak bisa, zikir, doa, istighfar, dilipat gandakan lebih banyak, jadi gitu. Terus kemudian yang misalnya tidak membaca Al-Quran, bagi yang mengikuti mazhab jumhur tadi itu misalnya begitu, terus tapi kan bisa dengan mendengarkan tilawah, jadi gitu, sangat sederhana sih. Nah, seperti itu, insya Allah. Baik, ini kita waktu kita sudah hampir habis dan kita coba membaca. Nih ada yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon fatwanya. Kadang saya sendiri juga merasa pesimis dan iri dengan orang-orang yang ahli ibadah, penghafal Quran dan sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa sepadan meraihnya dan diistimewakan sama Allah Ta'ala jika kemampuan saya hanya sedikit terbatas dan banyak dosa? Kita melihat orang lain itu sebagai motivasi ya. Sebagai pengingat, sebagai pemotivasi, sebagai contoh teladan, dan sebagai ibrah, pelajaran. Nah, artinya bahwa jadi ada contoh, teladan, pelajaran di sana, terus kemudian kita jadikan sebagai pemotivasi, pengingat dan penyemangat kita. Nah, memang kalau bisa kita bisa menyamainya, tapi itu jangan dimutlakkan, karena kondisi orang berbeda-beda. Belum tentu bahwa kita melakukan amal yang sama dengan orang lain itu kemudian baik. Orang itu untuk dia tepat, baik. Jadi gitu. Tapi kalau seseorang ingin, ya Allah, orang itu masya Allah luar biasa itu, jadi spesial gitu, terus ingin sama, tanpa mempertimbangkan kondisi situasinya, tidak. Yang terpenting itu kita punya kesungguhan, kita punya kejujuran, kita punya niat, kita punya tekad. Kemudian
uh, usaha real yang sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan amal ibadah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi gitu. Ambil sebagai contoh tilawah. Ini ustadz atau ustazah. Jadi guru Al-Quran, tilawahnya lancar. Masya Allah, itu 1 jam itu bisa 1,5 juz. Jadi gitu. 2 jam bisa 3 juz, 4 juz. Ini yang baru belajar iri. Jadi gitu. Yang masih guru Rasul apa itu bacaannya juga masih tersendat-sendat itu, yang dalam hadis dikatakan ya tak terbata-bata itu udah keringetan, itu 1 jam mungkin dapat 4 halaman barangkali. Nah, ini jangan kemudian ya Allah kecewa, nggak perlu kecewa. Ini sama-sama optimal dengan waktu yang itu, yang sudah lancar bisa 2 juz, 3 juz misalnya begitu, tapi yang belum lancar itu hanya dapat beberapa halaman. Yang perlu kita pahami bahwa nilai amal oleh Allah diberikan itu lebih berdasarkan usaha, ikhtiar, kerja keras, dan mujahadah, bukan berdasarkan hasilnya. Catat itu. Artinya bahwa meskipun secara kuantitas, jumlah, itu lebih sedikit, tapi kalau itu memang betul-betul sudah merupakan bentuk usaha, ikhtiar, dan mujahadah optimal maksimal kita sesuai dengan kondisi kita, itu nilainya di sisi Allah Ta'ala bisa sama. Yang terpenting tadi itu kejujuran kita dan kesungguhan, jujur dan sungguh-sungguh. Jadi itu dalam berikhtiar dan berusaha. Jadi gitu. Jadi sama-sama optimal itu, misalnya sama-sama optimal maksimal itu sama. Ibarat kayak orang naik gunung begitu ya. Ada yang bisa sampai puncak. Jadi gitu. Ada yang bisa sampai bukit, bisa sampai puncak. Yang lain udah pol-polan, tapi hanya separuhnya. Jadi ini pol-polannya sampai puncak, pol-polannya separuhnya, pol-polannya sepertiganya, pol-polannya seperempatnya. Jadi gitu. Itu selama keempat orang tadi itu, yang puncak, yang separuh, yang sepertiga, yang seperempat itu sama-sama jujur, sungguh-sungguh, dan optimal maksimal. Yang membatasi tadi itu, yang membedakan itu memang kemampuannya yang dari Allah, di luar kemampuan dia. Itu di sisi Allah Ta'ala nilainya sama. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa yang di bawah itu lebih baik. Ya kayak contoh infak sedekah kan. Ada hadis yang mengatakan bahwa sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Sedekah seseorang 1 dirham itu bisa mengungguli nilainya sedekah orang 100.000 dirham. Ibaratnya sedekah 1 rupiah. Itu bisa dengan berkat kualitas iman, keikhlasan, mujahadah, dan beratnya dalam mengeluarkan 1 rupiah itu, ini seandainya ya, kalau sekarang mungkin nggak bernilai, itu lebih baik mengungguli nilai pahala dan nilai amal sedekah orang lain yang 100.000 rupiah. Lipatannya 100.000. Nah itu gambarnya seperti ini. Jadi dia, para sahabat bertanya kok bisa? Kok bisa disebutkan bahwa ini kan orang yang sedekah dengan 2 rupiah tadi itu, dia hanya punya 100 rupiah. 100 rupiah. Dia hanya punya 2 rupiah. Jadi misalnya seperti itu. Nah itu 1 rupiah disedekahkan. Artinya bagi dia itu 1 rupiah itu separuh hartanya, 50% hartanya. Berarti dia telah sedekah dengan 50% hartanya. Sementara yang sedekah 100.000 dirham tadi itu, 100.000 rupiah itu dia punya jutaan sampai miliaran. Sehingga dia ngambil 100.000 itu ringan sekali, nggak ada ini. Bagi dia, orang yang sedekah dengan 1 dirham atau 1 rupiah itu Masya Allah separuh hartanya. Jadi gitu. Nah itu seperti itu. Termasuk juga beratnya dalam melakukan seperti itu. Sehingga yang terpenting sekali lagi, ketika kita silahkan melihat orang lain dalam kebaikan itu, kita diperintahkan dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan amal soleh itu kita diperintahkan untuk melihat orang yang lebih tinggi.
dalam rangka untuk mencontoh, meneladani, mengambil ibrah, mengambil motivasi, mengambil semangat. Harus. Tapi jangan kita mutlakkan. Nggak harus kecewa, tidak harus sama persis. Kalau bisa, bagus. Tapi kita harus ngukur. Karena amal itu tidak cukup kita melakukan amal itu. Amal dikatakan amal soleh itu kalau dia benar, ikhlas. Jadi amal soleh yang betul-betul berkualitas tinggi itu ada 3 ininya kriterianya. Pertama adalah benar, kedua ikhlas, ketiga tepat. Tepat. Jadi suatu amal tertentu itu tidak semua tepat di semua kondisi. Ya kita semuanya tahu kan bahwa jihad misalnya di jalan Allah Ta'ala, perang ketika ada jihad itu tertinggi, puncak amal ibadah. Tapi bagi orang-orang tertentu ada seorang sahabat yang izin kepada Nabi untuk ikut berperang berjihad, itu dikembalikan. Dikatakan jihad kamu sekarang adalah dalam berbakti kepada orang tua kamu. Jadi gitu. Jadi ada yang begitu. Jadi ada bahwa jadi pertama benar, kemudian kedua ikhlas, yang ketiga tepat. Jadi gitu. Sehingga kita mau meniru orang lain itu, bagi orang yang kita mau tiru itu dia tepat, dia begitu. Tapi bagi kita tidak. Jadi gitu. Kita ambil semangatnya, kita ambil motivasinya, kita ambil kesungguhannya, tapi bentuknya ada yang sama gitu. Tapi ada yang berbeda. Sesuai dengan kondisi, situasi, dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi yang terpenting itu adalah bahwa kita selalu berusaha. Kalau kita namanya ya banyak dosa, kita banyak tobat istighfar kepada Allah Ta'ala. Terus sebisa mungkin berusaha jujur, sungguh-sungguh dalam usaha dan ikhtiar. Secara benar, ikhlas, dan tepat. Insya Allah itu. Nah, capaian itu akhirnya relatif. Seperti yang tadi kita sebut, kalau orang naik gunung tadi itu, orang berinfak sedekah. Jadi gitu. Itu memang secara umum yang infaknya lebih besar, lebih banyak itu lebih baik. Tapi nggak mutlak. Jadi gitu. Itu dengan asumsi tingkat keikhlasannya sama. Jadi dengan asumsi kemampuan finansialnya sama. Jadi gitu. Jadi orang sama-sama berinfak dengan sedekah 1 juta. Jadi dalam kondisi ikhlasnya kita anggap sama, itu bisa beda. Yang tadi kita sebutkan. Jadi si A ini 1 juta itu dia hanya punya 4 juta. Berarti itu 1/4 hartanya. Yang lainnya 1 juta dia punya miliaran. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam ini sudah tidak ada lagi kalau tidak salah. Kalau tidak ada yang lainnya kita cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan niatnya untuk saling mengingatkan, dan untuk saya pribadi utamanya untuk pengingat diri saya pribadi, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pekan depan dalam keadaan yang lebih baik, sehat walafiat lahir batin, dan utamanya batin kita, iman kita, hati kita itu dalam kondisi yang lebih baik, lebih siap untuk menyongsong jamuan Allah Ta'ala di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, yang segera akan jadi akan kita masuki insyaallah kurang dari 1 bulan. Kita pungkasi majelis kita dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala, berharap yang terbaik kepada Allah Ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara dan sahabat terdekat kita, orang-orang yang kita cintai semuanya, dan untuk umat Islam, untuk bangsa semuanya. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا المحن والفتن بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مرحوما. اللهم بلغنا رمضان بلغا حسنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغا حسنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغا حسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.